Salam sejahtera bagi kita semua, dan kita bersyukur untuk apa yang telah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Walaupun memang kita sekarang dalam pembelajaran online oleh karena COVID yang sementara kita hadapi saat ini. Dan untuk pertemuan kali ini kita masih tetap bahas di bab 1, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan sekarang pertemuan hari ini kita akan belajar tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah gambar tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan kalian amati gambar tersebut. Setelah mengamati gambar tersebut, apa yang ada di benak kalian berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dirumuskan? Apa saja yang diaturnya? Apa fungsinya bagi negara kita tercinta? Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut ada di pikiran kalian, tentunya kalian merupakan sosok warga negara yang memiliki rasa ingin tahu dan ingin lebih mengenal konstitusi negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara kita tercinta. Sebagai konstitusi negara, di dalamnya tentu saja diatur hal-hal mendasar yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya tentang bentuk negara dan pemerintahan, kedaulatan negara, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara, keberadaan pemerintah daerah, wilayah negara, hak dan kewajiban warga negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggambarkan karakteristik negara kita yang membedakannya dari negara lain. Pada bab ini, kalian akan diajak untuk menganalisis ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang A. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, B. Warga negara dan penduduk Indonesia, C. Kemerdekaan beragama, D. Pertahanan dan keamanan. Dengan mempelajari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, pada akhirnya diharapkan kalian menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi dan semakin mencintai negara Indonesia tercinta. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar fokus pada wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Khususnya yang pertama, memetakan wilayah negara kesatuan. Kalian pada saat ini berpijak dan hidup di wilayah negara Indonesia. Sebagaimana warga negara yang baik, tentu saja kalian harus mengenal karakteristik negara kita tercinta. Sekarang coba kalian amati gambar 2.2. Ini gambar 2 adalah gambar peta wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah lautan yang sangat luas. Nah, kita lihat di sini negara kita negara kepulauan yang memiliki lautan yang sangat luas. Kita
Kita lihat ini lautan yang sangat luas. Makanya Indonesia disebut sebagai negara maritim. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, atau pendudukan oleh negara asing. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra Pasifik, ini adalah Samudra Hindia, serta di antara benua Asia. Ini benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1, kesatuan politik, 2, kesatuan hukum, 3, kesatuan sosial budaya, 4, kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Nah, ini deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia yang ditentukan dengan undang-undang. Ya, ini dikutip dari Sekretaris Jenderal MPR RI 2012 halaman 117 sampai 100, halaman 177 sampai 178. Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut, terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu. Kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tapi sebagai pemersatu. Ya, sedangkan PRP garing 190 tentang perairan Indonesia. Ini adalah peta ya negara kita sebelum deklarasi Juanda. Ini peta kita memang sangat
Jadi ini ada 3 mil ya dari laut, jadi sampai sini. Jadi wilayah ini adalah laut bebas ini. Wilayah kita sebelum deklarasi Juanda. Nah, ini setelah deklarasi Juanda. Jadi satu. Jadi laut bukan lagi sebagai pemisah. Jadi laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu kesatuan wilayah Nusantara. Ini peta wilayah Indonesia setelah deklarasi Juanda. Berdasarkan dari deklarasi Juanda, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara, Archipelago State. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 atau UNCLOS 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea, yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1980. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Berkat pandangan visioner dalam deklarasi Juanda tersebut, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer persegi, termasuk sumber daya alam yang dikandung. Sebagai warga negara Indonesia, kalian harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus merasa bangga karena negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km persegi yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km persegi dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km persegi. Di wilayah yang seluas itu tersebar 13.466 pulau yang terbentang di antara Sabang dan Merauke. Pulau-pulau tersebut bukanlah wilayah-wilayah yang terpisah, tetapi membentuk satu kesatuan yang utuh dan bulat. Sebagai negara kepulauan yang memiliki perairan lautnya lebih luas daripada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Wilayah laut Indonesia sangat luas dengan kekayaan laut yang melimpah ruah, ikan-ikan, rumput laut, kerang, udang, dan sebagainya. Ada dan terkandung di dalam wilayah laut kita. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa kita dan juga sekaligus sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan. Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, bukit ini adalah gambaran pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Hal ini dapat kita lihat dalam gambar 2.4. Ini gambar 2.4. Wilayah laut Indonesia dapat dibedakan 3 macam. A. Zona laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis kayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada 2 negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar laut itu kurang dari 12 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal atau perairan dalam.
Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai, baik di atas maupun di bawah permukaan laut. B. Zona landasan kontinen. Landasan kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Adapun batas laut kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Di dalam garis batas landasan kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber alam yang ada di dalamnya dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landasan kontinen ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969. Zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah garis laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Batas landas kontinen dan batas zona ekonomi eksklusif. Jika ada dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia? Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Atas wilayah daratan ini tempat langsungnya pemerintah Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Potensi wilayah daratan Indonesia tidak kalah besarnya dengan wilayah lautan. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan ribu area hutan, persawahan, dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak berdiri kokoh gedung-gedung lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, pemukiman penduduk. Di bawah daratan Indonesia juga terkandung kain alam yang melimpah berupa bahan tambang seperti emas, batu bara, perak, tembaga, dan sebagainya. Hal-hal yang disebutkan tadi merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa untuk kemajuan negara kita tercinta yang harus selalu kita syukur. Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia.
Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedudukan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Negara kita mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan laut. Republik Indonesia juga masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita dalam pertemuan hari ini. Kiranya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan tetap semangat ya. Tetap semangat belajar. Jangan pernah kendor. Dan tetap jaga jarak. Dan gunakan masker karena kita masih dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.